Baik, kami akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran. Nah, atau landasan juga diartikan sebagai dasar atau tumpuan. Nah, sedangkan pengembangan adalah suatu proses, cara, perbuatan, pengembangan atau proses kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan kurikulum merupakan suatu rencana yang tertulis yang disusun guna untuk memperlancar proses pembelajaran. Jadi, landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi dasar atau sandaran. Nah, landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Nah, jika kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan atau gedung yang tidak menggunakan fondasi atau dasar yang kuat, maka ketika terjadi bencana, bangunan tersebut akan mudah roboh. Oleh karena itu, kurikulum haruslah memiliki landasan-landasan yang kuat. Nah, kemudian pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pembelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Nah, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan, maka dalam menyusun kurikulum itu tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kuat dan kokoh. Nah, kemudian kurikulum ini menjadi inti dari pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Nah, jadi kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Nah, dalam menyusun kurikulum itu tentunya membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang secara mendalam. Nah, penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap pendidikan itu sendiri. Kemudian, dalam pengembangan kurikulum itu dikelompokkan menjadi beberapa landasan. Yang pertama itu landasan yuridis, landasan religius, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa juga disebut dengan iptek. Yang pertama itu landasan yuridis. Nah, secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan yang didasarkan pada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Nah, landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah landasan religius. Nah, landasan religius ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah agama yang dijadikan landasan penyusunan kurikulum. Nah, kemudian landasan filosofis. Nah, landasan filosofis berarti berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis. Nah, dalam pengertian umum filsafat adalah cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam. Nah, dan filsafat juga memegang peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, logis, sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membimbing, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Nah, filsafat ini merupakan seperangkat nilai-nilai yang mendasari dan membimbing ke arah pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Baik, itulah materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Lisna. Selanjutnya, landasan psikologi. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan manusia. Karena dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi dengan peserta didik. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan
dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum itu harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan seperti perkembangan segi fisik, sosial, emosional, moral, dan lain sebagainya. Landasan sosial budaya. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dan unsur sosial budaya. Sebab sebagian terbesar dan kegiatan manusia dilakukan secara kelompok. Bekerja di rumah, di kantor, di perusahaan, di perkebunan, di bengkel, sekolah, dan lain sebagainya. Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Karena itu, aspek sosial melekat pada individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi matang. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi menuju manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien dalam proses belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan ini di dunia ini semakin pesat dan berkembang, serta arus transportasi ilmu teknologi yang tak mungkin terelakkan lagi menjadi kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi modern sekarang ini. Perkembangan iptek terutama dalam bidang transformasi dan komunikasi telah mengubah tatanan kehidupan manusia. Kegiatan pendidikan membutuhkan media produk teknologi dalam menunjang pendidikan, sehingga perkembangan iptek menjadi salah satu landasan pengembangan kurikulum. Baik, itulah penyampaian materi dari kami mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.